APA kabar? Oh Tuan, kurasa tidak baik memarkir mobil ini di gerbang. Apakah Anda ingin dia pindah? Mungkin mereka belum bangun. Pergi kerja saja. Para Master Chef akan tiba dalam 10 menit. Aku akan ambilkan payung untukmu. Tidak, tidak ada yang lain. Aku bisa masuk sendiri. Oh, benar. Pindahkan mobil nanti. Oak, Tidak buka sampai jam 9. Kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Siapa yang datang begitu pagi? Suka. Aku datang untuk mengambil pisau darimu. Dan aku pikir, sekarang giliranku. Tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Aku khawatir akan kehilangan kesempatan untuk bertanya jika aku lambat. Lagi pula, bahkan penerusnya sudah dipilih. Bukan untuk pisau. Apakah kamu sudah siap? Kamu adalah salah satu dari 7 keluarga besar. Aku tidak berani bermalas-malasan. Datang sebelum kita buka. Apakah semuanya sudah siap? Bagaimana kabar adik junior? Kenapa Jiangya ada di sana? Tanyalah pada idolamu. Idol APA? Sang tuan tidak akan datang padamu untuk mengambil pisau, kan? Bolehkah aku bertanya 2 pertanyaan? Kamu datang khusus padaku malam itu. Benar. Mangkuk mie ikan hitam itu juga sengaja kamu uji. Aku ingin melihat. Seperti apa murid yang ditemukan Xie Chongming? Dan aku kecewa. Awalnya aku tidak pernah ingin makan mangkuk mie ikan hitam itu. Baik dari pemotongan lingkungan. Dan seberapa besar kendalimu atas api. Apa yang layak dimakan? Haruskah kamu mengambil pisau? Ini pertanyaan ketiga. Emi. Guruku suka memasak. Dan dia sudah tua. Seperti yang kamu katakan. Kemungkinan besar aku akan mengikuti kelas masterku. Jika kamu bersikeras mengambil pisau itu, bisakah kamu menungguku? Aku tidak bisa menunggu. Aku mengerti. Menurut aturan liga, dalam kompetisi pisau, hidangan yang akan diuji tergantung pada hidangan andalan dari pisau yang dirampas. Oleh karena itu, kompetisi ini, kalian berdua perlu membuat mie ikan hitam masing-masing. Ini bahan dan bumbu yang disiapkan liga untuk kalian berdua. Kedua koki bisa membawa 1 asisten ke panggung. Tolong konfirmasi jika ada masalah. Aku tidak ada masalah. Aku tidak butuh asisten. Maka permainan resmi dimulai. Guru, belum setengah tahun. Jika aku kalah hari ini, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengambil pisau ini lagi. Kamu tidak akan kalah. Maka tidak ada yang bisa salah. Hati-hati, pisau miring 30 derajat. Tangan harus lambat, pisau harus cepat dan keras. Perhatikan panasnya. Hati-hati, jangan sampai hancurkan irisan ikan. Oke, cepatlah.
Oh, itu saja untuk hari ini. Tinggal satu langkah terakhir. Aku punya beberapa kesalahpahaman dengan Jiang Jie. Menang atau kalah. Semuanya harus berakhir denganku. Ah tidak. Bagaimana kamu bisa turun? Meskipun aku tidak tahu kenapa. Biarkan Master Sue memilih saat ini. Untuk sesi instruksional khusus. Tapi tanda adalah tanda. Ikan hitam menghadap Master Sue. Sangat mudah untuk merebutnya. Masih ada 2 menit lagi. Sudah diketahui. Jiang Jie selalu punya kebiasaan. Itu adalah puncaknya. Masalah bau. Menurut deskripsimu, pasien memang memiliki kemungkinan tertentu mengalami degenerasi kanker lambung. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dan dia tidak menyadarinya? Guruku sudah menjalankan toko mie ini lebih dari setengah hidupnya. Jadi, dia punya memori otot untuk bahan-bahannya. Dan, aku sudah mengelompokkan semua merek bumbu di toko. Semuanya diganti dengan yang sama. Tapi ada banyak alasan mengapa indera perasa menurun. Beberapa penyakit bisa juga memengaruhi fungsi normal bagian tubuh lainnya. Aku sarankan kamu tetap membawa pasien untuk pemeriksaan. Xie Mingming. Kamu pasti sudah dengar tentang adikku. Apakah kamu menyesali pilihanmu dulu? Kamu harus mencoba semangkuk mie itu malam itu. Kamu akan tahu mengapa aku memilihnya. Tidak peduli mengapa. Mulai sekarang. Tidak ada lagi kedai mie Sue lama. Aku mengaku kalah dari kamu. Selamat untuk Koki. Ayo pergi. Di mana mobil diparkir? Jiang Jie. Kamu ambil mobil dulu. Kamu manfaatkan celah di mana aliansi mengatur serangan bumbu. Guruku, apakah kamu sudah tahu bahwa indera perasanya sudah menurun? Jadi apa? Jika guruku tidak membuat kesalahan dalam bumbu, kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Sayangnya tidak jika. Kakak Jiang, apakah kamu pikir ini sudah selesai? Linai, cepat kembali Linai. Hei, tunggu sebentar. Siapa namamu?
Ada perlu apa? Betapa cepatnya waktu berlalu. 4到18，唐很达龙先生。 Linda, aku ingin meminta kamu mencari seseorang. Aku mencari Linai. Ketika kalian berdua di panti asuhan kami, Sahabat terbaik. Dulu dia sering datang ke sini. aku tidak tahu apa yang terjadi setelah lulus kuliah. Tidak datang lagi. Ya, Tapi aku punya fotonya di sini. Diambil saat dia diterima di kuliah. oh, bagus sekali. Aku nggak ada rekam. Oke. Kedai mie Tuan sudah tutup. Harus apa? Kakakmu, dia terus mendesakku untuk pensiun. Kali ini bagus. Pensiun dini. Hahaha, bukannya kamu suka pergi? Kamu pergi tahun lalu? Aku akan kembali dalam seminggu. Bright, apa rencanamu selanjutnya? Aku benar-benar tidak tahu. Oh, lakukan apa yang kamu mau. Kamu tahu aku. Kalau bukan karena kamu dan Linai, aku sudah kabur sejak lama. Anak muda, tidak ada salahnya mencoba lebih banyak. Nah, bagaimana dengan kamu? Tidak terlalu berbakat. Hahaha. Tuan tertusuk, Tuan. Hei, itu menyakitkan hati. Hei, baiklah. Tutup besok. Haruskah kamu terus buka toko hari ini? Tidak ada yang serius. Kamu bersihkan dapur. Oke, AO. Tuan, Lebih tua. Kuleni mie dan kamu bisa bernapas. Kamu bilang. di depan Tuan. Aku pergi dulu. Tuan, ayo pergi bersama. Hari ini sudah larut. Kamu tidak buru-buru pulang? Sudah telepon. Terima kasih. Kamu, Aku tidak setuju dengan yang kamu katakan. kamu benar-benar berhenti memikirkannya. Situasi keluargamu. Aku tahu. Jika kamu datang bekerja di tokoku, waktunya bisa disesuaikan dengan situasimu. Jika ada sesuatu di rumah, kamu bisa pergi kapan saja. Magang di kedai mie dibayar terlalu sedikit. Hasilku tidak sebanyak dengan jualan lapak. Aku bisa memberimu gaji tertinggi. Apa yang tidak kamu sukai?
Kamu bisa mengungkapkannya. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Hei, kalau kamu berubah pikiran, Datang saja ke restoran Milau Sue kapan saja untuk mencariku. Oke, terima kasih. Guru. Aku akan membantumu mengambil kembali pisau itu. Tapi kamu harus menunggu. Aku tidak akan menunggu. Kenapa begitu? Restoran Milau Sue bukan bisnisku. hasilnya seperti ini hari ini. Bisa dianggap sebagai hutangku pada Kak Jiang. Kamu bilang ada kesalahpahaman antara kamu dan dia. Apa kesalahpahaman itu? Pokoknya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Guru kalah darinya. Kemampuan guru tidak sebaik dia. Tidak, bukan begitu. Dan guru, bukankah kamu sangat suka memasak? Agar bisa buka toko setiap hari. Meski sangat merindukan adikku, aku tidak akan meninggalkan sini. Agar bisa buka toko setiap hari. Meski cedera pinggang, menolak dirawat di rumah sakit. Bagus, benar. Aku suka tutup toko dan tidak khawatir. Jiu aku. Kalau lebih tua beberapa tahun, bisa jadi kakeknya Jiang Jie. Kalah dari orang muda seperti itu. Haha, aku juga merasa malu. Tapi kalah ya kalah. Kalah, menang kembali. Kamu tahu kenapa aku hanya bertanya pada Bright? Apa rencanamu ke depan? Tidak bertanya padamu. Karena aku ikan. Dia mungkin tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi dia pasti tahu apa yang tidak dia inginkan. Jadi dia menganggap semuanya penting. Tidak pernah menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana denganmu? Terlihat punya ide. Tapi selalu memikirkan orang lain. Aku harus meninggalkanmu di toko. Aku egois. Maka kamu seharusnya lebih mengerti. Aku sudah membuat keputusan dan aku tidak akan menyesal. Tidak masalah kalau kamu tidak setuju. Tapi aku pasti akan mengambil kembali pisaumu. Ada gula untukku? Terima kasih. Linai, ayo main bersama. Kamu sangat menyebalkan. Merebut barang orang di mana-mana. Aku tidak mau main denganmu. Zuzu. 3 meja tamu memesan di pasar sore hari ini. Meja 1 untuk 2 wanita. Usia sekitar 30 tahun. Ini makan malam biasa dengan teman. Tamu di meja 3 semuanya lokal. Rasa ringan. Salah satu pelanggan memiliki alergi kulit. Menu juga sudah diperiksa. Meja 1 ingin menambah 1 hidangan lagi. Hidangan apa? Perut teratai. Bulan apa sekarang? November, kota musim semi. Hanya bahan musiman. Kami menyimpan ini dari alur daerah. Apakah kamu ingin menurunkan dirimu sendiri dari rak? Maaf, Koki. Kita juga harus merekrut yang baru. Aku akan mengirimkan postingannya nanti. Apakah Koki? Siapkan makan siang.
terjadi dengan cucu? Toko Milau Sue buka kembali hari ini. Ah, Wah, toko baru buka. Semuanya, pembukaan toko baru. Cepat. Ayo kita lihat. Toko Milau Sue. Bukankah kamu bilang toko Milau Sue sudah tutup? Toko Milau Sue tutup. Tapi ini pembukaan toko baru. Dan hari ini, tamu pertama bisa mencoba gratis. Toko baru juga bernama Toko Milaokuan, ya? Lihat lebih dekat toko mie murid Lau Sue. Benar. Masuk dan coba. Hei, rasa ini tidak akan mengecewakan kalian semua. Lain kali, lain kali, lain kali. Tidak apa-apa. Pasti ada yang datang. apakah tamu pertama boleh mencoba gratis? Apakah tamu pertama gratis mencoba? Apakah Master tidak pernah melihat Feng Shui saat buka toko? Jangan percaya tahayul, mari bicara tentang Feng Shui. Kalau begitu, aku harus menyalahkan kakekku. Ya, Adik Junior, sebenarnya kita tidak perlu takut padanya. bahkan jika pisau itu rusak, itu akan terjadi di masa depan. Sekarang dia adalah koki bintang 5. Tidak perlu mengambil alih toko baru kita, kan? Kamu benar. Apa yang kamu takutkan darinya? Dia takut musik, maka kita akan beri pelayanan padanya. Gunakan saja awal yang bahagia ini. Hantam dia, si pembawa sial, ya. Tinju dia. Apakah saya sudah siap? Tunggu. Bagaimana kamu bisa masuk? Ada supervisor selamat datang yang ditempel di pintu, bukan? Tai Pesang Ola Master. Aku merobeknya, maaf. Jika kamu suka, tonton lebih banyak. Hei, Adik Junior. Adik Junior, aku akan menyapa tamu dulu. Ini dia. Sue Chongming bilang aku harus mencoba mie kamu. Itu sebabnya aku di sini. Tidakkah kamu ingin mendengar apa yang penonton katakan? Kamu memang memiliki bakat. Tapi toko mie bukan untukmu. Buka toko baru tidak cocok untukmu. Cocok atau tidak, itu urusanku. Mengapa kamu suka mencari kehadiranmu pada orang lain? Apakah kamu punya teman? Bahkan jika kamu memiliki toko Sue Chongming sekarang. Lokasi toko diabaikan. Desain dekorasi, gaya, posisi, investasi awal ini. Tapi promosi dan ulasan kemudian, inovasi hidangan yang ditingkatkan. Hubungan antara kontrol biaya dan keuntungan. Semua tergantung padamu. Lebih banyak solusi daripada kesulitan. Promosi, ulasan, peningkatan, inovasi hidangan. Ada juga kontrol biaya dan keuntungan. Hubungan antara kontrol biaya dan keuntungan. Linai, kan? Ada apa? Buka toko di Baichuan. Tidak semudah itu. Jika kamu harus melakukan ini, kamu bisa pergi. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menghadapinya bersamanya. Apakah kamu harus membuka toko ini? Ya, Oke. Aku mengerti.
Hey Adik Junior. Kita benar-benar tidak perlu marah dengan orang seperti itu, tidak worth it. Mungkin Master benar. Dengan kekuatanku, tidak mungkin meningkatkan toko ke 5 bintang. Tidak ada cara untuk membantunya mengambil kembali pulau itu. Oak. Kalau begitu aku akan menutup toko dulu. Hei jangan. Aku tahu kamu tidak akan menyerah di tengah jalan. Toko Adik Junior masih ada. Kita punya keberanian untuk berbaring dimanapun kita jatuh. Dan pion-pion masih ada. Adik Junior, beranilah menghantam tembok selatan itu. Junior yang baik bisa diandalkan. Oak. Hei, sekarang kita benar-benar harus mencari cara untuk menarik pelanggan. Oke. Hello. Aku mau semangkuk mie ikan hitam. Aku juga mau semangkuk. Duduk di atas mangkuk mie bos. Hei. Lihat menunya, lihat menunya. Terima kasih. Oh, bagus. Junior Brother ikan hitam menangis. Kebetulan tidak ada tamu di luar. Kenapa tidak tutup lebih awal hari ini? Oke, kalau begitu aku tutup itu. Kita bersihkan tokonya. Apakah nafsu makan orang sekarang sangat kecil? Adik Junior. Aliansi sudah datang. Kenapa tokonya tutup? Kamu memilih beberapa orang secara acak. Jalan-jalan di Sakit Restaurant. Cek itu. Ayo tutup tokonya. Benarkah? Menurut aturan aliansi, setiap pedagang individu yang membuka toko di Baijuan harus melewati tinjauan aliansi dalam waktu seminggu. Memenuhi persyaratan industri atau Baijuan, kami hanya akan mengirim informasi tokonya. Laporkan ke Departemen Pengawasan Pasar setempat. Apa kamu salah? Bagaimana mungkin kami gagal dalam tinjauan? Bisnis kami bagus. Ada banyak kamu? Penghitungan lalu lintas toko Anda benar-benar mencapai standar 1 bintang. Tapi tim tinjauan aliansi menemukan bahwa sebagian besar lalu lintas ini semua berasal dari tweet di forum aliansi. Informasi eksplorasi toko yang diposting oleh akun ini sangat tidak konsisten dengan situasi sebenarnya. Aliansi memiliki alasan untuk mencurigai Anda membeli lalu lintas. Diduga melakukan propaganda palsu. Apa itu pembelian lalu lintas propaganda palsu? Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Kami tidak memilikinya. Jika ragu, Anda bisa menyelidiki. Tapi jangan salahkan kami. Kamu tidak bisa meminta kami untuk menutup toko. Lihat sendiri. Ditambah dengan ulasan buruk tentang pertumbuhan lalu lintas yang hampir tahunan. Apa yang aliansi berikan kepada Anda adalah keputusan yang tidak lolos tinjauan. Penutupan adalah pemberitahuan. Bukan negosiasi. Ini tembok selatan. Ini semua kesalahan Jiang-Jian yang menyebabkan itu. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya jika kamu jatuh sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Pisau siapa yang akan kamu ambil? Tidakkah kamu melihat di mana ini? Aku bisa mengambil pisau di mana saja. Di gedung berapa kamu tinggal? Gedung 13. Di gedung 9. Tidak heran sangat sial. Tidak bisa dijelaskan. Fish bar. Apakah dia akan membuat mie ikan hitam? Kakak Jiang, Ada apa? bolehkah aku makan di rumahmu? Bukankah kamu bilang aku sial? Tidak buruk. Putus. Benar-benar perubahan ke-18 seorang anak laki-laki. Sang Jian.
Hang Jian. Membuat. Hei, Bu, kamu membuatku kaget setengah mati. Ponselmu berdering. Oh, makanannya sudah siap. Begitu cepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk semangkuk mie ikan hitam? Mie ikan hitam yang kamu buat? Jangan pura-pura tidak tahu. Tokoku tutup. Karena terlalu banyak ulasan buruk. Oh, Dulu aku pikir aku adalah koki yang baik. Tapi jauh lebih buruk darimu. Jagung hitammu enak. kamu tidak perlu bersaing denganku. Aku bilang jagung hitammu enak. Itu tidak berarti kamu lebih baik dari guruku. Jauh dari tembok selatan. Oke. Suatu hari, aku ingin mengambil pedang guruku darimu. Oke, aku tunggu. Aku pulang dulu. Terima kasih sudah mentraktirku mie. Guru, mengapa mie ikan hitam Kak Jiang begitu enak? Ada apa denganmu, gadis? Hei bicara. Apakah kamu suka mengambil dengan poselmu? Kamu juga tidak mau keluar menjemputku. Sandal ada di kompartemen kedua sebelah kiri lemari sepatu. Sang Jia, kamu tidak terlalu menghargaiku kan? Aku kan saudaramu. Apa kamu tidak melihat forum afiliasi? Koki Kwan Sung diadopsi di panti asuhan. Kemudian pergi ke luar negeri. Jangan diminum. Kamu bahkan tidak membiarkanku minum air. Kamu terlalu jahat padaku kan? Seseorang meminumnya. Ada UPS. Gadis-gadis? Anaknya sudah besar. Apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Oke. Tujuanmu berikutnya. Koki Zhao Yeking sudah diganti. Zhao Yeqing, Chef Zhong Haiyang. Kompetisi pribadi lagi dengan putrinya Zhao Jingjing. Zhong Haiyang kalah. Zhao Jingjing sudah mengincar posisinya selama bertahun-tahun. Zhong Haiyang selalu menghindar dan tidak mau bertanding. Sekarang tiba-tiba ikut permainan. Dia sangat takut padaku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bicarakan nanti. Bukan aku yang buru-buru sebelumnya. Kamu yang pintar mengambil pisau shui. Kamu tidak buru-buru lagi. Sudah siap mengelola kota musim semi dengan baik? Aku sibuk merekrut orang baru belakangan ini.
Li Jidong, apa yang kamu lakukan? Paketmu sudah sampai. Semangkuk Mia Eigenheim sebelum jam Shar. Kalau tidak, sobek tiketnya. Kalau begitu sobek saja tiketnya. Aduh Cece, jangan nakut-nakuti aku. Cepat turun. Aduh, apa salahku padamu? Aduh, aku terlambat. Aku bawa makanan enak, cepat turun. Jangan nakut-nakuti aku. Oh, siap, cepat-cepat. Tunggu sebentar. Ah, bukankah kamu Cuiken? Maaf. Shan. Berhenti bermain, aku lelah. Kamu kerja di tempat sialan ini? Oke, Apa? catatan. Omong kosong. Lihat ini. Ini daftar semua restoran bintang 4 di Baichuan. Kenapa kamu tidak buru-buru cari kerjaan baru sendiri saja? Sekarang juga memperkenalkan aku ke pekerjaan. Adik junior, maksudmu pindah ke pekerjaan baru? Aku menyebutnya mengalami kehidupan. Temukan nilai dirimu sendiri. Selain itu, aku akan bantu kamu bangun tembok selatan baru. Lihat ini. Apa maksudmu? Kamu belum berhenti berjudi kan? Tentu saja tidak. Tidak apa-apa. Aku menemukan masalah dengan strategi kita. Bahkan jika kita membuka toko baru, itu akan melewati ulasan 1 bintang. Kamu harus menunggu sampai 5 bintang untuk bisa bersaing dengan perbatasan. Dan aku membaca postingan di forum afiliasi. Aku menemukan bahwa kita punya peluang untuk menang. Tapi hanya butuh sedikit waktu. Berapa lama sedikit waktu itu? 15 hari. Itu 150 tahun. Merangsang gunung berapi. Tapi kita bisa mengambil jalan pintas. Oh, apa maksudmu? Kita bisa memilih restoran 4 bintang untuk melamar menjadi koki. Lalu menunggu sampai naik ke 5 bintang. Apa akan lebih dengan dia lagi? Tidak. Adalah membeli seorang koki. Bukankah itu lebih cepat? Kamu punya banyak uang sampai tidak tahu mau dibelanjakan untuk apa. Aku benar-benar tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi aku yakin ada uang di dalamnya. Kakapuntuk, membeli restoran 4 bintang APA Pun. Hanya saja tidak berhasil. Bukankah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Liu Ping, koki 4 bintang terbaik. Bekerja selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang menjadi 5 bintang. Pada akhirnya, dia mengambil pisau itu. Apalagi restoran 4 bintang lainnya. Dibandingkan melamar ke restoran 4 bintang, aku punya ide yang lebih baik. Halo, aku kembali dari belajar di luar negeri. Halo. Namaku Songbo. Bagaimana denganmu? Oh, namaku Linai. Dari universitas mana kamu lulus? Aku dari Jinghai Finance. Kamu tidak belajar kuliner. Aku baru masuk setelah lulus. Dulu aku wira swasta. Model apa untuk memulai bisnis? Utamanya mengintegrasikan elemen spasial dan pengalaman jarak dekat. Pola mempromosikan minimalis.
Termasuk tetapi tidak terbatas pada flash mob dan kustomisasi pribadi. Itu luar biasa. Itu warung pinggir jalan. Kamu diwawancara untuk posisi berbeda di berbagai daerah. Silakan ikuti petunjuk. Juhao, posisi apa yang dia daftarkan? Koki kami memposting lowongan selain restoran. Dia mendaftar semuanya. Batuk-batuk. Mau masuk atau tidak? Halo lagi. Oke. Ini wawancara terakhir. Benar, Bagaimana perasaanmu? kurasa peluangnya cukup bagus. Tapi yang paling kuinginkan adalah wakil. Sayangnya mereka tidak merekrut. Kudengar wakil Chun Cheng adalah saudara baik Koki Jiang. Posisi kuat. Sama sekali tidak bisa digoyahkan. Andai saja aku bisa memotongnya di wajah. Bisa dianggap bisa berada di dapur yang sama dengan penjudi Jiang. Kamu sangat mengaguminya. Dia membuat 23 toko bangkrut. Meski agak kejam. Tapi hukum rimba hanya lebih baik dari memasak. Sebenarnya permainan yang paling adil. Yang dipotong dan dicocokkan bisa datang. Ayo datang bersama. Tes terakhir. Bahan ukiran tidak terbatas. 10 menit. Mulai sekarang. Suara burung Jade. Aku harus berharap Meneer melihat karyaku dulu. Apakah semua wawancara sudah selesai? Satu ukiran terakhir. Karena Koki sudah di sini. Kenapa tidak melihat sekilas? Hei, Oportunistik. jika bisa mencuri kecerdikan Koki Jiang, maka usahaku tidak sia-sia. Sekarang wawancara sudah selesai. Pulang saja dan tunggu kabar. Terima kasih Koki Jiang. Aku pasti akan menunggu pesanmu. Silakan baca. APA. Kamu melamar kerja di restoran Jiang Jie. Tidak, kamu baik-baik saja? Kenapa begitu? Ada 5 alasan. Pertama, siapa tahu berapa banyak pisau yang harus diambil Kak Jiang. Ya, aku akhirnya dapat wawancara di restoran bintang 4. Tiba-tiba Kak Jiang membunuhnya. Kalau begitu, mending aku langsung ke tokonya saja. Ya, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Oke. Kedua, kamu juga lihat biaya Li Jidong. Dan sewa tempatku. Kalau aku tidak cepat cari kerja yang gajinya bagus, nanti kamu lihat aku tidur di jalanan. Ya, benar. Keahlian memasak Heart River World memang luar biasa. Di sampingnya aku bisa meningkatkan diri. Keempat, kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu tidak akan pernah dalam bahaya. Di
Di sampingnya, aku bisa melihat banyak kelemahannya. Kelima, dan yang paling penting, Spring City hanya punya 5 kota yang operasional seperti ini. Seperti dibuat khusus untukku. Tidak. Kalau kamu bisa memikirkannya, dia pasti sudah memikirkannya. Lalu kenapa dia mempekerjakanmu? Halo. Spring City? Ya, saya Lina. Oh, terima kasih. Ada APA? Look Ho. Apa yang terjadi dengan toko mie yang dibuka murid Sue Chongming? 2 hari lalu gagal dapat bintang 1. Tokonya tutup. Gagal dapat bintang 1. Murid Sue Smart segitu levelnya. Paman, apakah kita masih lanjut sesuai rencana awal? Tentu saja, ya. Awalnya aku ingin memanfaatkannya sebagai murid Sue Chongming. Sebagai gimmick. Tak disangka dia begitu menyedihkan. Ayo kita hubungi dia sekarang. Tunggu saja. Seharusnya tidak ada restoran lain yang mau menerimanya. Karena kamu memutuskan untuk memberi bantuan di saat sulit. Maka lebih baik tunggu saljunya lebih tebal. Menerima bawahan. Baca dan kunjungi upacara. Tidak, aku tidak merekammu. Rekam. Lalu kenapa kamu tidak senang? Pekerjakan aku sebagai manajer gudang. Satu-satunya yang tidak aku daftarkan adalah restoran. Restoran. Persiapkan untuk pasar makan siang. Jian. Karena kamu tidak ingin mempekerjakan aku. Kenapa kamu ingin aku menjadi manajer gudang? Katakan kamu pergi kerja dulu. Lalu kenapa kamu datang ke kawan Jo untuk wawancara? Lalu tanya Chef Jiang. Bagaimana aku bisa ikut serta dalam produksi makan malam? Semuanya tergantung suasana hatiku. Mengerti, Chef Jiang? Model bisnis yang kamu ceritakan sebelumnya? Manajemen ruang fusion. Aku benar-benar ingin memiliki aku. UPS, bukankah itu warung pinggir jalan? Warung pinggir jalan? Hahaha. Chen Xiu Cucu. Apakah ini aula resital? Tidak. Kalau begitu jangan biarkan aku mendengar suara lain yang tidak perlu. Maaf cucu. Tiran. Chef, meja 4, tamu datang lebih awal. Apa hidangan pertama mereka? Ikan 5 willowu bisa disajikan. Mulailah dengan menyajikan mereka dessert sebelum makan malam. Apakah Chef Wu Liu perlu membantumu membunuhnya? Ju Hao, kamu tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan oleh manajemen gudang. Apa yang tidak boleh dilakukan? Bukankah restoran bertanggung jawab atas semua bahan baku? Restoran bertanggung jawab untuk menyortir dan mengatur semua barang. Dan mencatat tanggal pembelian setiap barang. Masa simpan, kualitas, kuantitas, dan informasi lainnya. Dan sifat sensorik dari bahan baku. Dan akses ke barang. Dilakukan oleh seseorang di posisi lain. Restoran hanya bertanggung jawab untuk pengawasan dan peninjauan. Jangan melampaui batas. Kamu mengerti? Pemotong sayuran. Aku harus mengatakan satu kata untuk bergerak, kan? Permisi, chef. Kuharap semua orang melakukan pekerjaannya dengan baik. Jangan khawatirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Kamu mengerti? Ini sang master melanjutkan. Wah, ini terlalu mewah. Setelah manajer Ju, bisakah kita makan makanan staf koki setiap hari?
Makanan staf di Spring City umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jumlah kali Koki memasak makanan staf, aku bisa menghitungnya dengan satu tangan. Kita beruntung. Tepat waktu untuk liburan Koki dan saus Koki, ya? Kokinya tidak makan? Sang koki tidak pernah makan di restoran. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu, tanganku lambat. Hey tunggu sebentar. Li Nai masih di gudang. Aku akan menjemputnya. Hei, Koki, duduk dulu. Kepala Koki, Mulai besok. Makanan staf ditangani oleh staf dapur secara bergiliran setiap hari. Aku juga akan makan. Kamu mengerti? Ini sang koki. Wah, Sang koki benar-benar mengiyakan kami membawa makanan staf. Kamu sedang bermimpi? Apakah itu membuktikan? Kita juga bisa ikut serta dalam makanan utama di masa depan. mungkin. Kamu beruntung. Muntah dan kamu selesai. Bagaimana bisa kamu memanjat tangga lalu jatuh? Jika kamu tidak mengakutiku, bisakah aku jatuh? Aku. Garam di rahasia ini. 1 jin cukup untuk menutupi gajimu sebulan. Ini, minumlah sedikit. Oh, benar. Turun untuk memberitahumu. Mulai besok, makanan staf ditangani oleh semua staf di dapur belakang, termasuk restoran. Dan aku tidak boleh memuntahkannya sebentar. Jika kamu memuntahkannya, ganti restoran hari ini. Apa yang begitu menyenangkan tentang memenangkan lotre? Tidak banyak yang terjadi. Bukankah kamu bilang ada sesuatu untukku? Lihat dirimu. Aku peduli padamu dengan tidak sabar. Perusahaan tidak sibuk akhir-akhir ini. Berikan banyak aku. Kembali bekerja. Aku melihatnya saat pergi ke liga untuk urusan. ini dia. Oh ya, mereka juga dapat salinan untuk Sao Yuexin. Apa yang dicari aliansi cucu dari kita? Beritahu aku waktu dan format Alasan Bintang 5. Ini harus diberitahukan. Bukankah selalu kejutan setelah Januari? Setiap toko bintang 5 harus datang lagi untuk ganti koki. Ini bukan rahasia. Kali ini berbeda. Tuan Su Kong akan menjanji Koda, Bai Chuan dalam Hari. Melakukan pertukaran budaya kuliner Tiongkok dan Barat. Saat itu, aliansi akan mengadakan jamuan penerimaan. Diselenggarakan oleh restoran bintang 5. Bagaimana dengan jamuan bersama? Akan dipelayan Thera Chunching dan Zhao Yacheng. Terutama berdasarkan standar ulasan bintang 5. Hanya antara Chuncheng dan Zhao Yacheng. Satu bisa lolos ulasan. Kamu sangat menarik. Orang aliansi sangat penakut. Takut dengan koki bintang 5 baru. Menggoyang posisi kalian bertujuh? Bagaimana rasanya? Tentu saja aku. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang perlu disenangkan dari melakukan 2 upah dan dapat 1 uang? Kamu tidak mengerti. Makanan staf sebelumnya di Spring City adalah tanggung jawab wakil. Karyawan kecil seperti kami. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertanggung jawab. Tidak ada kesempatan untuk bertanggung jawab. Kapan aku bisa menguasai seni? Tidak. Jelas kita pihak yang benar. Kenapa kamu melakukan hal-hal seperti menteri ayam dan anjing? Ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar pada seseorang, kamu harus mendekati Sister Jiang dulu. Memenangkan kepercayaan Sister Jiang. Melihat melalui Sister Jiang. Oke. Lalu aku harap saudariku dalam kegelapan. Hati menuju cahaya. Tidak mengeluarkan kepercayaan. Kemenangan atas Jenderal. Teller Perak. Hei, mau pakai? Aku tidak perlu. Aku hanya ingin membahasnya denganmu. Bisakah kita mengubah urutan makanan staf itu? Aku sedikit bingung tentang apa yang harus dilakukan besok. Itu tepat sekali. Aku mencoba menjadi yang pertama. Benarkah? Terima kasih ya. Ya. Kamu memindainya. Oh, Chef, meja 51. Tamu datang jam 10.45. Tamu meja 2 dan meja 3 akan datang jam 11.20. Pukul 10.50 hidangan pembuka pertama. kepala koki. Kenapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Chef, aku yang bertanggung jawab atas makanan staf hari ini. Aku ingat urutan undian. Bukankah seharusnya Song 2 hari ini?
Bagaimanapun, sekarang aku. Apakah chef butuh bantuan? Minggir. Tidak perlu handuk. Pasar siang berakhir. Makanan staf juga sudah siap. Mari kita coba. Masih banyak lagi di dapur. Tidak cukup untuk dimakan. AMUINE. Wontonmu wangi sekali. Bahkan kulitnya berbau seperti daging. Aku menggunakan kaldu dan mie sisa dari samurai. Kalau begitu tidak heran. Yah, hanya sedikit kurang asin. Baiklah, apa akan bilang? Hei. Tidak. Tidak. Sudah cukup? Cukup sudah cukup. Mau ditambahkan? Umum. Ada masalah dengan wonton yang kubuat? Menurutmu kenapa aku memintamu memasak makanan staf? Karena kamu ingin menguji kami. Uji dengan baik. Apa tujuan ujian untukmu? Makanan staf mengejar efisiensi jangka pendek. Makanan staf tanpa hidangan wajib sebenarnya tidak sulit. Tapi itu bertepatan dengan waktu pasar makan siang. Area pemotongan dan area memasak sedang digunakan. Jadi aku perlu memanfaatkan waktu jeda sebaik mungkin. Dan? Kamu tidak punya hidangan wajib. Tapi untuk bahan-bahan yang dimakan pelanggan, harus memenuhi standar paling segar. Jadi, restoran tidak akan menyiapkan bahan-bahan yang tidak terkait dengan hidangan hari ini. Maka aku harus memanfaatkan limbah di dapur belakang sepenuhnya. Linai menyuruhmu memasak makanan staf. Itu siksaan bagi karyawan Spring City. Apa maksudmu? Ikut aku. Ayo, beritahu aku. Apa yang bisa kamu cium? Daging sapi wortel. Telur kuda lada. Siput. Sama sekali tidak ada siput dalam pangsitmu. Tapi ada siput berbakat di pasar sore hari ini. Kamu seharusnya menangani daging sapi. Dari awal aku yang bersihkan. Benar, kan? Apakah kamu tidak pernah berpikir? Menambahkan minyak wijen ke isian pangsit. Bau amis tidak ditangani sejak awal. Ini banget. Isianmu berbau amis samar. Ya, dan itu bukan kesalahan terburukmu. Lagi pula, masih ada beberapa orang dengan indera penciuman tajam sepertimu. Kesalahan terburukmu adalah ini. Saat hidangan disajikan. Artinya hidangan itu selesai. Segala upaya perbaikan berikutnya hanya membuktikan betapa gagalnya kamu. Tapi selera setiap orang berbeda. Karena orang lain punya selera yang berbeda. Untuk menyesuaikan diri dengan lain. Hasil akhirnya sama seperti Sue Chongming. Sama seperti guruku. Apa yang salah dengan filosofi Lao Sue Noodle Restaurant? Yaitu untuk dan makan makanan yang memuaskan. Apa masalahnya? Lao Sue No Odle Restaurant punya tanda yang sudah lama dan terjangkau. Dan banyak lagi, pelanggan si dan orang berpenghasilan rendah. Tapi selera kelompok ini umumnya berat. Mencicipi makanan berat dalam waktu lama, membuat indera perasa mati rasa. Konsep yang disebut Lao Sue No Odle House. Bukankah itu salah satu yang merugikan Sue Chongming? Tulus tidak pernah melakukan hal yang menyenangkan orang lain.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan oleh siapapun. Aku beri kamu dua pilihan. Atau kamu bisa pergi sekarang. Atau terima aturanku. Tuan Song. Bukankah pangsitnya enak? Bukankah semua bilang baunya harum? Tidak hanya tidak begitu enak. Ah, makanan staf kemarin dibuat oleh kepala koki. Jadi sebenarnya, kamu membuatnya cukup baik. Oh, begitu. Ju Hao. Bisa kirimkan informasi lokasinya untuk dilihat? Apakah kamu melihat Lina di ruang ganti tadi? Ah. Kalau begitu kamu melihatnya. Aku sudah memikirkannya. Pikirkan baik-baik. Ketika aku datang untuk wawancara di Spring City, tidak ada ide bagus. Tidak baik kamu mempekerjakan aku. Sekian untuk sekarang. Jian-Jian, aku bukan karyawanmu lagi. Kamu masih berhutang makan padaku. Botol 100k. Ah. Bukankah hanya makan? Jika ada saat, aku akan melihatnya. Malam ini saja. Aku akan mengirimkannya saat aku menentukan lokasinya. Silakan lewat sini. Halo, Nyonya. Meja Shiqi. Ini reservasi Anda. Oke, terima kasih. Semoga Anda menikmati makan malam. Oke. Hei, tidakkah kamu memberikan menunya? Aku sudah membuat janji untuk makan chef. Paket chef. Kedengarannya mahal. Apakah itu Kak Jiang? Dia benar-benar datang mencari Yeking saat ini. Atau aku akan melakukan poebe. Tidak. Hanya untuk menunjukkan padanya seberapa kuat lawannya. Mengerti. Oh, benar. Siapa wanita yang datang bersama keluarga Jiang? Kenapa terlihat familiar? ITU Linai. Linai. Kombinasi yang unik. Itu benar-benar mahal. Kamu, apa yang kamu lakukan? Haruskah membawa tas untuk makan di sini? Mengapa restoran bintang 5 menetapkan bahwa ransel tidak boleh dibawa saat makan? Tentu. Tapi sekali lagi. Paket makan Chef Zhao Yeking harganya 1.200. Kamu tidak masalah kan? Karena kamu bertanya. Menurutku itu mahal. Kalau begitu, bagaimana jika aku yang traktir kamu makan lagi? Tentu. Benarkah? Tapi aku punya satu permintaan. Kamu sangat menarik. Kamu bilang tadi aku tidak mempekerjakanmu karena kebaikan hati. Ya, aku satu-satunya yang tidak mendaftar untuk manajemen gudang. Aku memilihmu. Tepatnya. Aku memilihmu untuk posisi manajer gudang.
Hidungmu memiliki indera penciuman yang baik. Mudah mengingat bahan-bahan. Dan itu yang aku butuhkan. Aku siap untuk pergi. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku tidak menyetujuinya. Kamu datang untuk wawancara khusus. Ini berarti ini pilihan terbaikmu saat ini. Oke. Jika aku benar. Apakah kamu ingin mencoba membenarkan pilihanku? Bisakah aku membuat hidangan utama? Atau akankah aku lebih mungkin menjadi hidangan utama? Menurutku restoran yang menyajikan hidangan utama bukanlah koki yang baik. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kuat sekali. Oh, terima kasih. Oke. Di mana hidangan pertama? Ini kue beras dengan iga. Rasanya manis. Itu karena supir. Hidangan. Jangan bilang sekarang. Ingat saja rasanya. Oke. Mengerti. Nah, boleh aku pergi sekarang? Tunggu sebentar. Sudut mulutmu kotor, bersihkan. Gak ada yang lihat HP-mu. Aku harus pergi dulu. Aku naik bus aja. Biar aku bantu motret. Makasih. Terima kasih. Halo, aku bos dan koki Zhao Aiking. Zhao Jingjing. Halo. Kamu mau mempekerjakanku untuk pergi ke Zhao Yeking. Tepat sekali. Tapi aku sudah jadi karyawan yang berpakaian. Apa ini? Jujur saja, aku mempekerjamu justru karena Sister Jiang. Maksudmu apa? Aku sama seperti Sister Jiang. Sama-sama koki yang baru dapat gelar bintang 5. Jadi, sekarang kita berdua menghadapi ujian yang sama, yaitu review bintang 5. Tapi apa hubungannya dengan aku? Tadinya nggak ada hubungannya. Tapi tahun ini karena aliansi Esuke ubah aturan. Antara Chunchen dan Zhao Yiqing. Hanya satu yang bisa lolos review. Maksudmu apa? Kalau Esuke gagal di review bintang 5, maka pisaunya akan diambil kembali oleh aliansi. Kamu mau aku bantu kamu lolos review bintang 5? Tapi aku bisa apa? Jangan lupa, guruku kalah dari dia. Tapi kamu bisa mendukungku. Baichuan itu toko 100 tahun. Zhao Yiqing nggak terbiasa. Perbuatan jahat Zhangje terhadap keluarga Shui, yang juga 7 keluarga besar. Bersatu membentuk Avengers of Justice. Bagaimana menurutmu gimmick ini? Kamu mau pakai aku buat bikin opini publik dan tekan Jiangji? Oke, nggak juga. Aku rasa kemampuan masakku nggak bakal kalah sama dia. Aku cuma pikir ini bisa kasih dia sedikit tekanan. Sekalian promosiin Zhao Yiqing. Kenapa nggak? Gimana kalau terima undanganku? Bukannya kamu mau ambil kembali pisau gurumu? Balas dendam untuk gurumu? Kamu benar, sebenarnya. Aku ingin balas dendam. Tapi aku ingin mengambil pisau tuanku dengan tanganku sendiri. Ambil kembali dari keluarga Jiang. Ya, aku tidak menyangka bisa makin kamu si kolegas. Sudah makan makananku hari ini? Bagaimana rasanya? Enak sekali. Zhao Yiqing masih punya banyak kejutan untukmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pertama,
Gunakan hidungmu. Rasa setiap hidangan di sini. Semuanya tertanam di kepalamu. Kedua, jika koki Zhao Yeking, Zhao Jingjing menemukanmu, dan jika kamu tidak berencana meninggalkan Spring City, maka apapun yang dia katakan padamu, atau memberimu sesuatu, kamu harus segera menjelaskannya padaku. Mengerti? Ini pertama kalinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa ini? Terlalu berat. Bantu aku membawanya. Kupikir ini untukku. Dari Zhao Jingjing. Dia sangat rela. Aku tidak takut kamu akan memakan Zhao Yueking hingga bangkrut. Bagaimana kamu mengatakannya? Bisakah aku makan sebanyak itu? Patah hati. Apakah hati bekerja? Tidak berguna. Zhao Jingjing. Tapi bersiaplah untuk mengumpulkan semua orang yang telah kamu rampas. Mari kita lakukan sanksi opini publik terhadapmu bersama. Hanya karena mereka ingin memberi tekanan padaku dan Liga. Dan, Apalagi, katakan kamu jahat, kejam, licin dan curang. Jahat, binatang berusaha. Hati serigala paru-paru anjing. ini yang ingin kamu katakan dalam hatimu, kan? Bagaimana kamu tahu dia akan mencariku? Dia sudah mengincarmu. Aku hanya tidak menyangka kamu akan pergi ke Spring City dulu. Dan kamu pikir aku mentraktirmu makan hari ini. Ini undangan gratis ya? Kamu terbuat dari hati dan mata, kan? Ayo pergi ke suatu tempat bersamaku besok. Koki, aku cuma restoran. Yang aku cari besok adalah bahan-bahan baru. Oke. Kalau gitu aku lembur. Kamu mau bayar lemburku? Kalau gitu kamu akan tampil besok. Hei, ada apa? Termosku. Aku akan mengantarkannya sekarang. Ini dia. Aku sempat mikir ini untukku. Biar aku yang ambil. Sup jahe kurma gula merah. Khusus untukku biar nggak masuk angin. Li Jidong, cepat. Aku ada usaha ini. Cepetan. Kamu yang cepetan. Kaos kakiku. Kaos kaki apa? Bukannya kaos kaki ada di kakimu? Caterku. Ambil, ambil. Yupes, ayo, ayo, ayo. Jidong, cepat. Aku bakal telat. Cepat, cepetan, cepetan. Hati-hati. Hei, hei, yo, yo. Pelonkin, UPS. Kamu tendang topi ayah kayak bola. Enggak. Hei hei nakal banget. Kita ngapain di sini? Kamu tahu jembatan tiga mata? Aku suka banget bikin rempah-rempah. Oke. Bukannya dia tinggal di pinggiran kota? Dia kesini setiap Sabtu main catur sama orang. Sekalian pamer. Kalung baru dari koleksiku baru-baru ini. Kamu ngapain? Aku masuk angin, ayo pergi. Ayo lihat rempah-rempah baru apa yang ada kali ini. Justun, justun. Hei, hei. Kamu tahu nggak artinya nonton catur tanpa bicara? Kamu bilang itu Jun. Aku juga nggak. UPS, kamu masih tahu sedikit tentang dirimu sendiri. Oke, kamu menang. Cepetan, cepetan. Barang bagus. Kalau enggak, Laos Hong bakal buru-buru kebakaran. UPS kamu sibuk aku pulang. Master Kiao, kami juga mau apa yang kamu bawa hari ini. Kamu tahu itu apa? Kamu mau.
Ini kan kulit jeruk. Lau Zuang nggak bisa? Berita kamu nggak ketutup rapat. Aku bisa bayar lebih. Aku mau laporkan tawaran ini naikkan harga pasar. Nona kecil, ini kulit jeruk Xinhui 10 tahun. Akan kau beli dengan harga aslinya? Itu juga nggak murah. Aku ambil. Aku nggak punya uang, dia punya uang. Lau Chow, kamu kenal aku. Kamu harus kasih aku kulit jeruk ini hari ini. Santai-santai. Kalau kamu mau dapetin kulit jeruk ini hari ini, itu tergantung kemampuan asli. Ini semua kulit jeruk. Cuma ada satu yang kamu mau. Jam berapa sekarang? Kenapa Linai belum datang? Koki harusnya segera datang. Koki. Sesuatu bakal terlambat. Sando, tolong siapkan apa yang Koki jelasin kemarin. Sissy Oak. Linai dan Koki nggak ada. Jangan-jangan Linai pergi sama Koki? Itu nggak benar. Koki cuma marahin Linai kemarin. Oke, Koki pasti ada alasannya. Merah tua dengan aroma sedikit manis. Ini harusnya kulit jeruk yang lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun. Hei Nona kecil, Kamu aja nggak bisa lihat dengan baik. Aku udah cium kulit jeruk Xinhui 10 tahun. Kamu nggak bisa salah. Omong kosong di internet. Tunggu saja. Sudah kupikirkan. kita sudah menggunakan kulit jeruk setengah hidup kita. Kamu tidak akan kalah dari gadis kecil ini, kan? Hanya Mengertak. Seharusnya di kedua ini. Aku tahu. Ada apa? Master Kiao, Master Song. Jika kamu tidak memilih yang tepat, apakah kamu masih menjual kulit jeruk ini? Tentu saja tidak, Joe. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Master Song, mari kita bertaruh. Jika kita menang, bagaimana kalau kamu janji permintaan kecil kita? Ikut. Apa yang dipertaruhkan Junior? Belum lagi. Ini sudah pilihan. Maka aku punya setengah kesempatan menang. Bagaimana jika kamu kalah? Jangan khawatir. Kami tidak meminta terlalu banyak. Hanya saja sudah hampir siang. Kami belum makan. Kamu masak, kami makan. Bagaimana kamu tahu aku bisa memasak? Aku beruntung bisa pergi ke Zhao Yue King dan makan menu cucu. Itu saja. Sesederhana itu. Kalau begitu aku bertaruh denganmu. Apa yang bisa aku dapat? Jika kita menang, kulit jeruk ini juga milikmu. Jika kamu kalah, hanya membantumu menghilangkan jawaban salah lain. Menurutmu, aku yakin akan untung. Oke, bertaruh dengan kalian berdua. Kamu harus menang. Aku pilih ini. Sebenarnya ini juga kulit jeruk Xinhui. Tapi tidak cukup murni. Kenapa tidak cukup murni? Kualitas kulit jeruk Xinhui tergantung waktu penuaan lokal Xinhui, metode penuaan, lokasi penyimpanan, dan kondisi iklim lokal. Bahkan tidak mendekati. Tapi bukankah? Kulit jeruk apa ini sebenarnya? Ini seharusnya kulit jeruk berusia 5 tahun yang kubeli dari Xinhui. Lalu dia pergi ke Baichuan dan terus menua selama 5 tahun. Jam tua yang bagus. Tidak ada yang bisa dikatakan. Cepat masak. Hahaha mengaku kalah dalam taruhan. Oke. Lanjutkan, tukar kulit jeruk ini. Apa yang ingin kamu pesan? Babi kecap dengan abalon. Koki, hidangan andalanmu. Siapkan. Kenapa aku merasa kamu terlihat familiar? Kamu. Kamu meninggalkan Zhao Ye King untuk menghindariku. Kupikir seharusnya kamu tidak memasang wajahku. Dengan kuat di pikiranmu. Hei. Kenapa aku menghindarimu? Aku hanya sudah tua dan ingin pensiun. Lagi pula, ayahmu dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Benarkah? Aku tidak ingat. Ayahku dan orang tua mencurigakan sepertimu. Kamu menyimpan dendam padanya. Dia tidak akan berhenti melakukannya, kan? Tidak akan terjadi. Dia sudah menjadi kepala kopi keluarga Zhao selama bertahun-tahun. Tidak begitu banyak jasa, kan?
Enak. Apakah kamu mirip Lao Shui? Namanya Linan. Sekarang karyawan Spring City. Makan, cepat pergi. Yang mana yang enak? Oh, Abalon Master Yo. Jauh lebih enak daripada abalon puff pastry Zhao Jingjing. Tentu saja. Benarkah? Jangan beritahu siapapun tentang 2 hari ini. Simpan rahasia. Kenapa kamu berbohong? Bagaimana mungkin kita sedang makan hidangan masakan Master Zhong? Aku tidak berbohong. Aku sedang bicara tentang makan set menu masakan Zhao Yeking. Aku tidak bilang makan dia. Minggu. Waktunya tidur siang sebentar lagi. Kalau terlambat, gajimu akan dipotong. Oak. Ulasan bintang 5 kota musik seni. Terlalu kejam kalau dibandingkan dengan Zhao Yeking seperti ini. Kenapa kamu takut idolamu kalah? Mana mungkin seorang koki kalah? Cuma Zhao Yeking juga tokoh tua yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun. Kamu benar-benar kaisar, bukan Kasim. Oh iya. Kamu pergi berduaan dengan kokinya? Lembur itu menyebalkan. Bisa lembur berduaan dengan kokinya. Senang banget. Pasti bisa belajar banyak hal bagus. Mungkin. Hei, mobil yang pesan sudah sampai. Aku duluan ya. Oh iya. Dadah. Dadah. Li Jidong. Li Jidong, kamu belum mandi selama 5 hari. Aku wangi kok. Bagaimana dengan dokumennya? Kamu bilang. Commonly. Xiao Kan. Aku sangat merindukanmu, Paman Li. Commonly. Aku baru saja dapat pekerjaan baru. Spons Mundi. Bagaimana hasilnya? Kalian berdua coba. Li NA. Oke, Kamu dengar? oke. Mandi tidak hanya nyaman. Tapi juga memperpanjang umur dan meremajakan. Oh, benar begitu? Iya, ada seorang paman datang ke pemandian kita. Dia berusia 60 tahun saat masuk. Nah, sudah selesai, dan tebak apa? Apa? Dia bilang umurnya 30 tahun, tidak ada yang percaya. Wah, pasti digosok tuh. Benar. Kamu mau bohong padaku? Aku hanya Alzheimer. Aku tidak bodoh. Aku mandi dulu. Paman Li, biar aku bantu kamu. Kamu besok tidak kerja? Rapat apa yang akan diadakan Jiangji? Ini tentang ulasan bintang 5. Ngomong, Aku ingat seseorang. Mantian Chef Zhao Yecheng. Orang paling beruntung di liga. Zhong Haiyang. Benar. Dia menikahi putri mantan chef Zhao Yeking. Berhasil mengambil alih Zhao Yeking sebagai menantu. Dan dia buru-buru turun jabatan sebagai chef. Pergi dengan reputasi buruk di usia tua. Apa maksudmu? Aku dengar dari kabar burung. Target berikutnya Jiang Jie adalah Zhao Yueking. Jadi, where is an internal Lebby baked daripada kala dari Jiang Jie? Kamu sembunyi dariku. Mereka semua menyerang pada Zhao Yeking. Kupikir kamu tidak seharusnya menaruh wajahku. Di pikiranmu dengan kuat, Kapan Zhong Haiyang turun jabatan? Setelah master diracun. Zhao Jingjing tumbuh besar di luar negeri bersama ibunya. 3 tahun lalu, tiba-tiba kembali ke Cina. Zhao Yueking saat itu, di bawah kepemimpinan ayahnya, masih dengan cara tradisional. Dengan hidangan babi panggang abalon sebagai hidangan andalan. Setelah Zhao Jingjing kembali, Bisa langsung mewarisi Zhao Yueking. tapi dia harus bersaing dengan ayahnya. Dikatakan bertema abalon. Masing-masing memasak satu hidangan. Yang kalah akan pergi. Awalnya, Zhong Haiyang menolak. Tapi beberapa waktu lalu, Zhong Haiyang tiba-tiba berubah pikiran. Maksudmu Zhong Haiyang menghindari Esuke?
sengaja mendorong Zhao Jingjing ke ujung pisau Jianjie. Benar. Tapi bagaimana Jianjie bisa begitu kuat? Membuat Zhong Haiyang takut padanya. Chef Yo Zhang. Nama yang dinanti-nantikan. Kamu adalah Zhao Yeking. Zhao Jingjing,